Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmatnya juga nikmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana saya akan bersama dengan Anda untuk sama-sama kita mentadaburi, mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita, untuk menambah baik kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, memperbaiki kekurangan dalam diri kita, dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat akan tercapai dengan maksimal. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita baca dengan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya di kesempatan kali ini berbicara, menyampaikan berbagai hal di dalam program ini, yang mudah-mudahan ini bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Sahabat Dream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Ibnu Majah, dan juga ada dalam riwayat Imam Ahmad serta serta diriwayatkan oleh Al-Hakim juga, bahwa satu ketika Ibnu Abbas, yang merupakan keponakan sepupu Rasulullah SAW, karena ayah beliau ada Abbas adalah merupakan paman dari Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Abdullah bin Abbas ini merupakan seorang sahabat sekaligus juga sepupu Rasulullah SAW, yang memiliki keutamaan luar biasa, karena dari lisannya mengalir banyak hadis-hadis yang kemudian menjadi pedoman dan pegangan kaum muslimin di dalam mempelajari apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa saja yang dipesankan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Nah, diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini satu ketika di Jumratul Aqabah, jadi ini terjadi pada saat melaksanakan ibadah haji. Tidak disebutkan apakah ini haji wada atau haji sebelumnya. Yang jelas kata Ibnu Abbas, pada pagi hari di Jumratul Aqabah, ketika itu menurut beliau dikisahkan Rasulullah SAW berada di atas tunggangannya. Lalu kemudian kata Sayyidina Ibnu Abbas, lalu kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ambillah beberapa buah batu untukku. Jadi Rasulullah mengajarkan sesuatu kepada Sayyidina Abbas, dan juga mungkin sahabat Rasulullah yang lainnya yang ketika itu hadir bersama. Ambillah beberapa buah batu untukku. Lalu kemudian kata Sayyidina Ibnu Abbas, aku pun mengambil 7 buah batu dan aku berikan kepada Rasulullah SAW yang akan digunakan untuk melontar jumrah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda,
amsala haulai, lemparkanlah batu seperti ini. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana melempar jumrah. Amsal haulai, kayak gini nih contohnya gitu ya. Farmu, maka Rasulullah SAW kemudian melontarkan. Dan kemudian kata Sayyidina Ibnu Abbas, tsumma qala, lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghulu fid din. Hai sekalian manusia, ya maksudnya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan kalau kalimatnya ayuhan nas, maka sampai juga kepada kita sebetulnya. Iyyakum wal ghulul, jauhilah oleh kalian dari sikap ekstrim atau melampaui batas atau berlebih-lebihan fid din, di dalam beragama. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghulu fid din, karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW dulu ya, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat sebelum kalian, di mana mereka ya, adalah orang-orang yang ekstrim melampaui batas di dalam urusan agama. Jadi istilahnya ya Rasulullah mengatakan nih, jauhkan ya, sifat hulu, ekstrim ya, berlebih-lebihan di dalam beragama, sebagaimana ya, sebagaimana saya contohkan menjauhkan melempar batu ini sejauh mungkin. Jadi Rasulullah SAW ya, ketika itu mengatakan kepada Sayyidina Ibnu Abbas dan kepada kaum muslimin, bahkan sampai kepada kita kalimat ini, agar kita menjauhi sifat hulu ya, atau berlebihan atau ekstrim di dalam beragama. Oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, terkait dengan persoalan ini ya, saya teringat dengan situasi yang terjadi pada hari ini, di mana Kementerian Agama melakukan sebuah kampanye ya, yang terprogram ya. Sebetulnya kampanye ini sudah dimulai dari zaman Menteri Agama yang kalau yang sekarang kan Pak Yakut ya. Sebelumnya kan Pak Lukman ya. Dari zaman Pak Lukman sudah ada ya kampanye itu, kampanye moderasi beragama. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, terkait dengan definisi atau makna dari moderasi adalah ada dua ya, dan keduanya merupakan kata benda, di mana moderasi ini dimaknai yang pertama mengurangi kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman. Jadi kalau digabung dua kalimat ini ya, moderasi beragama, maka sesungguhnya ini membawa makna ya, menjauhkan diri ya, dari kekerasan ya, tindak kekerasan begitu ya, di dalam urusan dalam menjalankan agama. Yang kedua menghindari keekstriman ya, di dalam beragama. Jadi dua makna ini kalau digabungkan dengan antara konteks dua kata moderasi dan beragama, ada dua makna ini. Nah, dalam hal ini tentu ya, kalau mengambil ya, apa yang disebutkan tadi Rasulullah SAW, jelas bahwa yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah bagaimana seorang muslim menghindari keekstriman ya, atau hulu ya, di dalam beragama. Dan hal itu juga lah yang kemudian dikatakan oleh Menteri Agama kita ya, yang sekarang di mana ketika beliau menjelaskan kepada media massa, kepada masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Jadi beliau mengatakan ya, bagaimana agama yang dipahami dan diamalkan oleh seluruh bangsa Indonesia ini ya, bahkan mungkin oleh seluruh manusia ya, ini diamalkan dengan faham dan bentuk pengamalan yang moderat ya. Kalau moderat itu berarti di tengah-tengahnya, sehingga kata beliau ya, agar mereka yang berada di dua kutub ya kan, kadang-kadang kalau kita lihat ada orang yang terlalu konservatif katanya ya, kalau menurut beliau ya, ada mereka disilakan dengan konservatif ya, kaum konservatif, kelompok konservatif. Ada juga yang di seberang lain, yaitu liberalis yang luar biasa bebas ya, mendewakan akal dan sebagainya. Nah, jadi kalau kata Pak Menteri ya, agar mereka yang berada di dua kutub ini ya, kembali ke tengah-tengah. Apa maknanya? Itulah kurang lebih yang disampaikan oleh Menak ya, atau Menteri Agama Pak Yakut ya.
Nah, sedangkan dalam bahasa Arab, sahabat Dream yang dirahmati Allah, yang moderasi dikenal juga dengan istilah wasat. Nah, wasat atau wasatiyah, ya, yang memiliki padanan makna dengan kata tawasut, ya, atau di tengah-tengah, ya, atau juga i'tidal atau adil. Kalau kita kan melakukan gerakan antara berdiri dan sujud, itu di tengah-tengahnya namanya i'tidal. Ya. Kalau berdiri kan tegak, kalau sujud kan ke bawah. Nah, yang tengah-tengah itu namanya i'tidal. Ya. Dan juga tawazun, ya, atau konsepnya seperti timbangan, ya, berimbang, ya, antara kiri dan kanan. Nah, orang yang menerapkan prinsip wasatiyah, ya, ini disebut sebagai wasit. Ya, kalau kita lihat hari ini di Indonesia istilah referee, ya, dalam bahasa Inggrisnya, ya, itu dalam permainan game, ya, sepak bola, tinju dan sebagainya, di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai wasit. Karena itu serapan dari bahasa Arab. Artinya orang yang berada di tengah-tengah, ya, atau yang menengahi begitu. Maka ada juga definisi lain dalam bahasa Arab, ya. Makna wasatiyah itu artinya sebagai pilihan terbaik. Bagaimana ketika kita dihadapkan dengan pilihan, ya, banyak pilihan, maka, ya, pilihan yang terbaik itu disebut sebagai wasatiyah. Nah, sahabat Dream yang dirahmati Allah, ya, berbicara moderasi atau definisi sebagaimana yang didefinisikan tadi, menjauhi keekstriman, ya, dalam menjalankan agama, di dalam agama, maka sesungguhnya kalau merujuk kepada makna wasatiyah tadi, Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga Rasulullah SAW sebetulnya sudah lama, ya, memperkenalkan istilah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini bukan barang baru kalau maknanya itu, ya. Tapi kalau ada makna di luar itu yang terselubung, ya kita nggak tahu lah, ya. Tapi kalau kembali kepada makna yang sebenarnya, baik secara bahasa maupun istilah, ya, secara bahasa itu jelas, ya, menghindari keekstriman, ya, atau menghindari gulu, ya, dalam agama, di dalam beragama. Nah, ini bukan barang yang asing, karena dulu Al-Quran 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu, ya, telah menyebutkan di dalam satu surah, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ila akhir ayat, ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, ya, umat Islam, umatnya Muhammad, ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita, ya, yang sekarang mengikut yang menganut Islam, ya, kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kamu ini umat pertengahan, umat yang moderat, umat yang dalam kalau beragama, ya, dia memegang prinsip moderasi, ya, moderasi dalam beragama, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul, ya, maksudnya Rasulullah SAW, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ya, kalau dilihat munasabahnya ayat, maka sesungguhnya seperti tadi yang disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW sudah mencontohkan, ya, bagaimana beragama yang benar, bagaimana, ya, seharusnya seorang muslim menjauhkan diri dari yang namanya ghulu, ya, atau keekstriman di dalam beragama. Maka dari ini kemudian, ya, ketika muncul kalimat-kalimat ini, ya, kemudian dikampanyekan, digaungkan, ya, oleh pemerintah kita atau pemerintahan yang manapun lah terkait dengan moderasi beragama, maka jangan pula kita kemudian menjadi asing, menjadi atau menganggapnya sebagai sesuatu yang baru, ya, atau katakanlah sebuah inovasi, tidak, ya. Tapi sejatinya ini adalah satu hal yang memang sudah ada lama, bahkan sudah menjadi bagian dari ajaran Islam. Tinggal bagaimana sebetulnya kita betul-betul mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, kalau berbicara definisi moderasi beragama, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan langsung, ya, bagaimana praktek-prakteknya. Di dalam surah Al-Isra misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u Allah, ya, aw ud'u Rahman."
ayyam ma tad'un falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tuhaffidz biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang baik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan jangan pula merendahkannya. Jadi keras jangan, terlalu rendah jangan. Lalu yang mana yang Allah kehendaki? Ya wabtaghi baina dzalika sabila, cari yang kira-kira di tengah-tengah itu. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan khairul umur awsatuha. Dalam banyak-banyak urusan yang terbaik itu adalah yang tengah-tengah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Sebagai contoh ya, ketika kita salat membaca bacaan salat Al-Qur'an sebagainya, jangan dikeraskan terlalu keras ya, dan jangan pula kemudian terlalu rendah. Keras mengganggu orang, terlalu rendah kita nggak paham, kita nggak merasa gitu. Jadi ambil yang di tengah-tengah. Bahkan dalam surah Al-Furqan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sama. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-27, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka yang termasuk ke dalam hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi di antara keduanya secara wajar. Terlalu habis-habisan tidak, ya kikir juga tidak, tapi di antara keduanya. Jadi yang tengah-tengah, yang moderat, ya. Tidak ekstrim, ya, tidak hulu dan tidak pula kurang gitu. Ambil yang tengah-tengah. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ini di dalam surah Al-Maidah ini kalau enggak salah ya. Qul ya ahlal kitab, ya kata Allah Subhanahu wa taala, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu melampaui janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Jadi kepada ahli kitab saja Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, jangan berlebih-lebihan di dalam urusan agama tanpa kebenaran. Kepada ahli kitab saja Rasulullah diperintahkan untuk melarang mereka ghulu, ya, berlebihan di dalam agama. Maka apalagi kepada umat Islam. Ya, makanya Rasulullah tadi mencontohkan jauhi ya, sifat ghulu atau berlebihan atau ekstrim di dalam beragama. Maka yang baik, yang paling baik dia adalah tadi sikap moderat. Ya. Itu katakanlah menggunakan istilah moderasi beragama. Moderat ya, di dalam urusan agama. Nah, oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, maka jelas dari sini ya, bahwa memang ya, apa yang dimaknai, apa yang disebut dengan moderasi beragama, jelas ya ini merupakan bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Karena sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, ketika seseorang ya kemudian terjerumus ke dalam praktek, perasaan, pemikiran, ucapan, ya, apalah sebut ya, bentuk perbuatan kita Allah kita, dan kemudian masuk ke dalam kategori ekstrim atau hulu ya, di dalam urusan agama, maka sesungguhnya itu akan merusak, akan membinasakan diri kita. Oleh karena itu kita ambil jalan dan upaya bagaimana kemudian kita bisa berada pada posisi al-wasatiyah ya. Umatan wasat, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat di dalam beragama. Nah, bagaimana prakteknya ya?
dalam konteks ya, bagaimana sebetulnya praktek moderasi beragama dalam Islam ya. Dan ini sekali lagi saya katakan bukan satu hal yang baru, tetapi sudah diajarkan ya, jauh sebelum zaman sekarang ya, 14 abad yang lalu di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menjadi model rule ya, atau role model ya di dalam menjalankan praktek moderasi beragama. Nah, dalam yang pertama ya, praktek moderasi beragama dalam Islam dalam konteks beribadah ya, seperti tadi yang disebutkan ya, di dalam sholat saja Rasulullah SAW diperintahkan Allah jangan terlalu mengeraskan, jangan pula terlalu merendahkan. Bersedekah juga sama, jangan terlalu boros dengan sedekah ya, dikasih semua yang dimiliki, atau kikir juga nggak boleh, ambil yang tengah-tengah secara wajar. Bahkan ahli kitab juga dilarang untuk bersikap berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, dalam konteks beribadah sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, bagaimana kita memahami moderasi beragama dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ya, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang baik ya. Agama yang moderat itu adalah ya gitu ya. Sebagaimana Allah sebutkan, mereka ya ad-dinul qayyimah itu ya. Allah mengatakan padahal mereka orang-orang Islam ini hanya diperintahkan menyembah Allah dengan dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang moderat. Apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama? Maka beragama yang benar itu ya adalah beragama yang niatnya ikhlas tulus karena Allah. Bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, bukan, itu kan tidak lurus ya, itu kan ke kiri dan ke kanan ya. Jadi lurus kepada Allah, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Selain Allah ya begitu, ya, jabatan, pujian, ya, atau juga mungkin harta. Ya. Jadi yang Allah inginkan, ya, kalau kita ingin disebut sebagai orang yang moderat di dalam agama, pertama lurus niat itu karena Allah, ikhlas dalam menjalankan agama. Bukan karena ingin dipandang sebagai orang pintar, ya, orang pandai, ingin dipandang sebagai alim ulama, tidak. Ya. Tapi semata-mata ingin beribadah kepada Allah dengan memurnikan keikhlasan dan ketaatan kepadanya. Yang kedua, seimbang antara amal tubuh dengan amal harta. Tadi kan Allah sebutkan wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Dua perintah ini wawunya waw ma'iyah, waw bersama. Jadi laksanakan ya, dan mereka mengerjakan salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, tidak dipisah. Seimbang antara amal tubuh kita, salat, ya, puasa. Apa yang sifatnya amalan tubuh kita? Ya, diimbangi juga dengan amalan harta, dengan zakat. Ya, artinya dalam bahasa sekarang adalah seimbang antara kesalehan individual, kesalehan diri yang menyangkut dengan urusan diri kita ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kesalehan yang sifatnya sosial. Ada orang di sekitar kita yang perlu bantuan, kita keluarkan. Nah, itu dalam konteks beragama yang disebut dengan moderasi beragama ya begitu. Dalam konteks beribadah ya, seimbang ya, di tengah-tengah dalam amal jasad. Kan ada orang yang rajin ke masjid tapi nggak mau mengeluarkan harta untuk zakat, maka ini salah, ini nggak moderat, ini condong ke kanan, condong ke sebelah. Padahal Allah sudah tegaskan, laksanakan sholat, dirikan sholat dan bayar zakat, seimbang, balance di tengah-tengah, di tawazun, ya. Nggak condong ke sini. Atau sedekahnya luar biasa, ya apa sih, tapi sholatnya nggak mau, kesalahan individualnya kurang, tidak ada, mungkin dia kalah, ini juga tidak benar. Jadi seimbangkan. Nah, kemudian yang kedua dalam konteks muamalah, Allah sudah menegaskan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
Carilah pahala negeri akhirat, ya, beribadahlah, tekun-tekunlah begitu ya. Ya. Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kemudian apa? Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia. Ada juga urusan muamalah dunia kita. Benar Allah Subhanahu wa taala membuat kita, menjadikan kita dengan misi dan tujuan beribadah. Iya. Nah, dalam konteks beribadah ada juga muamalah. Maka jangan lupakan ya muamalah kita dengan sesama manusia. Jangan lupakan muamalah kita dalam urusan dunia. Ya, muamalah kita dalam urusan akhirat kita kejar. Dan itu poin utama. Tetapi kemudian imbangi juga, atau jangan dilupakan juga, jangan ditinggalkan juga muamalah kita di dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayo dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Orang-orang Islam juga Allah perintahkan untuk berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak. Tetapi kemudian Allah ingatkan, jangan kemudian kecenderungan kita kepada anak, muamalah kita dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan keluarga, kemudian melalaikan ibadah kita, melalaikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil antara keduanya. Ingat Allah diperkuat, muamalah dengan manusia, dengan sesama juga kita jaga. Sehingga apa? Ke masjidnya rajin, ibadahnya rajin, tetapi dengan tetangga juga baik, ya. Menghormati sesama. Kalau bermuamalah tidak curang, ya, jujur, ya, tidak bohong, itu yang moderat di dalam beragama. Nah, yang ketiga, ya, dalam konteks pergaulan sesama Muslim, maka yang disebut dengan moderasi beragama dalam Islam, ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat, ya. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini seruannya kepada sesama mukmin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya, ini kalau sama-sama orang beriman jangan suka mengolok-olok, ya, merendah-rendah, mengejek-ngejek. Ya, boleh jadi mereka yang diperolok-olok, yang diejek-ejek itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan yang mengolok-olok perempuan lain. Yang satu pakai cadar, jangan merendahkan yang nggak pakai cadar. Yang nggak pakai cadar jangan menghina yang pakai cadar. Ini Allah larang. Kalau kita melanggar itu, kita berada pada posisi tidak menjalankan moderasi dalam beragama. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Ya, pengajian saya lebih benar daripada pengajian kamu. Guru saya lebih soleh daripada, enggak boleh itu. Ya, Allah larang. Bahkan apa kata Allah? Janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, ada disebutnya ahli bid'ah, ahli subhat. Apalagi ya panggilan-panggilan yang juga dilemparkan ya kepada satu sama lain yang sifatnya adalah panggilan-panggilan yang buruk, ya. Dan kata Allah tegaskan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang dikaitkan dengan masalah agama, ya, bisalismul fusuk, ya. Menyebut orang dengan sebutan fasik, ya, ba'dal iman, padahal jelas-jelas sama-sama beriman. Dan siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Maka orang-orang yang pada posisi ekstrim, ya, ghulu di dalam beragama, dalam hal ini tadi ya suka mencela, mencaci maki sesama muslim, merendahkan kaum muslimin yang lainnya hanya gara-gara beda pengajian, beda guru, ya, beda aliran, padahal sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, lalu kemudian saling mencaci maki begitu. Maka orang-orang ini Allah sebut sebagai orang zalim. Jadi orang yang tidak menjalankan moderasi dalam beragama ini orang-orang zalim. Apa ciri orang yang tidak menjalankan moderasi dalam beragama? Suka mencaci, suka merendahkan. Ada perempuan pakai cadar dihina, direndahkan, dimusuhi, dikampanyekan, itu tidak benar. Ini salah. Ya. Atau yang pakai cadar ngelihat perempuan yang nggak pakai cadar, padahal pakai jilbab, kemudian direndahkan. Wah, itu juga tidak benar. Ya. Ambil tengah-tengah.
Di antara itu artinya sikap kita biasa saja. Yang pakai cadar jalankanlah cadar, yang tidak pakai cadar ya jangan merendahkan yang lain. Termasuk juga dalam urusan fikih, ya. Fikih praktis, ya. Cuma gara-gara beda baca kunut dan tidak kunut saling merendahkan, mencaci maki. Ini tidak boleh karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, ya, sesama muslim tidak boleh saling mencela dan saling merendahkan. Yang keempat, dalam konteks pergaulan sesama manusia, tadi sesama muslim tuh, ya. Kalau yang disebut dengan orang-orang yang moderat beragama itu begitu. Ya, dalam konteks sesama manusia, ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Qasas, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang, ya, yang kemudian tidak taat beragama, lalu kemudian mengajak-ajak kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang jelas-jelas ya menurut kita tidak sesuai dengan perintah agama, dalam konteks pergaulan kita sesama manusia, ya mungkin dia beda agama dengan kita, dia perkenalkan sesuatu yang tidak baik, maka kalau mengacu kepada ayat ini, ya tegaskan kepada dia, saya nggak ikut, ya, karena saya punya kepercayaan dan keyakinan, ya bagi saya ini yang benar, bagi kamu ya terserah kamu lah, begitu ya. Lalu doakan dia, ya, salamun alaikum, semoga Allah memberikan kamu keselamatan dan hidayah, ya, gitu. La nabtagil jahilin, kami nggak mau bergaul dengan orang-orang yang pemahamannya ya dalam hal ini tidak sama dengan kami. Nah, begitu saja. Tidak ada kalimat caci maki, hujat menghujat, tidak ada. Ya, dengan sesama manusia. Nah, dalam konteks yang kelima, dalam konteks antar umat beragama, kalau tadi sesama manusia menyeluruh, ya. Ada lagi moderasi beragama dalam konteks antar umat beragama, sudah jelas. Ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan agama dengan kita, ya, kalau bab urusan agama, nah, jelas-jelas Allah tegaskan dalam surah Al-Kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada batas yang jelas antara agama kita dengan agama orang. Jangan dicampur-campur. Jangan muncul ada pertanyaan pemaksaan untuk mengiyakan kalau kamu punya anak, kamu orang Islam punya anak, lalu anak kamu mau nikah dengan non Muslim. Nah, kira-kira di mana? Dilarang, ya apa? Dilarang atau dibiarkan? Kalau dijawab dilarang berarti kamu ekstrim. Nah, ini salah. Ya. Kan udah jelas aturannya, lakum dinukum waliyadin. Seorang Muslim ya memang nggak boleh nikah dengan non Muslim. Itu aturannya jelas. Maka jangan dilanggar batas itu. Jadi konsepnya kalau udah begitu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu, ya dalam kampanye moderasi beragama berarti salah kaprah, ya. Bahkan Allah juga tegaskan dalam surah Al-An'am, ya ini terkait dengan bagaimana sikap kita dengan umat beragama yang lain, ya Allah sudah menegaskan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighair ilmin, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kita Allah larang untuk mencaci maki sesembahan orang. Sesembahan agama lain saja dilarangi kita mencaci maki. Ya, apalagi amalan-amalan kaum muslimin. Sesembahannya orang-orang kafir saja nggak boleh dicaci maki. Ya, karena apa nanti fayasubbullaha adwam bighairi, maka karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ya, kalau ada amalan orang Islam, ya sesama muslim yang kita rasa tidak tepat, ya, bukan dicaci maki, ya, tapi kemudian diluruskan dengan cara yang baik. Ya, kalau ditolak ya sudah, tidak usah berantem, ya tidak usah bertengkar. Kembali kepada prinsip lana amaluna walakum amalukum. Ya udah, untuk kamu amalan kamu, untuk kami amalan kami. Titik, tidak ada caci maki. Tidak ada menghina-hina, apalagi yang dihina itu ya orang yang sudah berjasa mengislamkan banyak orang, ya ustadz,
besar, ya Allah dicaci maki, ini luar biasa. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kebodohan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur dari ruang dengar Anda, mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.